Ketika seorang anak membuat ibunya meneteskan air mata, bukan menangis, meneteskan air mata saja, maka pintu lantak itu terbuka. Bu, ya, Aku mau nanya, Ya, banyak banget gitu ya fenomena yang terjadi antara ibu dan anak yang bertengkar sampai di-share ke Ya, sosial media. Menurut ibu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, kenapa bisa sampai ada pertengkaran kayak gitu? Apakah kayak berpengaruh dari apa gitu? sebenarnya anak bertengkar dengan orang tua, terutama ibu, itu bukan fenomena yang baru, dari dulu juga ada. Bahkan sekarang sangat viral dengan kasus. Apa yang terjadi dengan anak dan ibu itu faktor utama yang pegang kendali adalah seorang ibu. Anak itu akan menuruti apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Tugas ibu disinilah hanya memberikan pendidikan, contoh yang baik kepada anak. Karena tidak jarang sekalipun ibu itu memberikan contoh yang baik, anak itu tidak bisa merespon dengan baik semua. Karena seorang anak baik atau tidak itu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Jadi kalau misalkan dalam sebuah sistem, seorang anak asalnya baik, nilainya A lah katakanlah, masuk ke dalam sistem yang 4 itu. Apa saja sistem yang 4 itu? 1, lingkungan keluarga, 2, lingkungan sekolah, 3, lingkungan masyarakat, 4, tontonan atau bacaan. Meskipun dari rumah asalnya A baik, tapi masuk ke dalam sistem yang ini, apalagi lingkungan sekolah, tontonan, bisa keluar jadi C. Ya, apa yang menentukan bahwa seorang anak bisa baik atau tidak, di samping contoh teladan dari seorang ibu, 4 inilah yang mempengaruhi. Oleh karena itu sangat diharapkan seorang itu menanamkan itu akidah yang kuat. Kalau akidah sudah kuat tertanam dalam diri anak, apapun situasi yang membentuk anak, insya Allah dia akan kuat karena dia sudah punya rem atau kendali. Jadi yang durhaka itu bukan hanya seorang anak durhaka kepada ibu, manakala seorang ibu mendoakan anaknya jelek. Nah, itu durhaka seorang ibu kepada anak. Nah, disinilah dituntut seorang ibu itu harus legowo, harus berjiwa besar, ya, harus memiliki perasaan yang lembut. Apapun yang dilakukan anak tidak jauh dari ibu. Ada peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohon. Jadi seorang anak juga akan mencontoh ibunya, mau kebaikan ataupun kebaikan. Bahkan kebaikan sekalipun yang dilakukan seorang ibu, belum tentu anak bisa mencontoh semuanya, tergantung dari faktor-faktor tadi. Maka berbahagialah seorang ibu yang memiliki keimanan yang kuat, tauhid yang kuat, akhlak yang bagus. Setidaknya anak-anak itu, lingkungan pertama muncul dari keluarga itu adalah kebaikan-kebaikan. Bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Karena pengaruh lingkungan, apalagi sekarang sosmed, aduh, kalau bukan kendali yang kuat, aduh luar biasa, akan merusak anak kita semua. Itu Berarti kalau gitu karakter anak gak selalu karena ibunya gitu. ya. Apakah si anak punya karakter yang kayak gitu, kita adil gak sih kalau nyalahin orang tua? Ya, berbicara adil tidak adil karena balik lagi, satu, tanggung jawab orang tuanya. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau anak akan berbuat seperti itu karena memang contoh orang tua. Ya, anak wajar akan marah sebagai bukti bahwa dia protes terhadap sikap ibunya seperti itu. Anak itu, apalagi anak, tidak mau disalahkan. Ya, anak itu tidak akan bisa disamakan dunia anak dengan dunia ibu. Balik lagi kepada akhlak. Ada sebuah peribahasa, ketika seorang anak menjadikan ibunya tersenyum karena kebaikan dia, maka pintu langit akan terbuka bagi anak itu. Tapi ketika seorang anak membuat ibunya meneteskan air mata, bukan menangis, meneteskan air mata saja, maka pintu lantak itu terbuka. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak, kebaikan ketika orang tua ibunya mengucap sumpah serapah seperti kasus si Malingkudan, itu akan terjadi. Kebaikan doa melesat ke langit, kejahatan juga melesat. Karena durhaka seorang anaknya. Ya, adil kalau dikatakan, ya mungkin sebagai sebuah bentuk protes ketidakadilan, sebuah bentuk protes ketidaknyamanan apa yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya. Balik lagi kepada pribadi masing-masing. Akhirnya seperti itu. Dan yang tadi 4 tadi ya Bu ya? Ya, yang 4 tadi, terutama tontonan atau bacaan itu akan mempengaruhi kata. Tontonan kita aja misalnya menonton sebuah film senang dengan tokoh utama ini, akan berusaha kan untuk mencontoh, untuk meniru tokoh-tokoh yang kita idola. Ya,
Apalagi ya dengan sosmed seperti semuanya serba dekat, serba terbuka. Aduh, Masya Allah. Sampai waktu ibu ngajar, nih ibu sekarang udah pensiun, ibu guru. Kalau ada jam kos, anak laki-laki itu di sudut itu buka situs porno. Tidak ada guru bu, semua pada cerita ke ibu. Siapa yang dikorban? Anak-anak perempuan yang di kelas. Yang dicubit, yang dipel, yang apa. Kenapa? Karena begitu dekat. Padahal menurut ilmu yang ibu baca, ketika seorang anak membuka satu situs porno, maka itu syaratnya ngejeprut, itu ngejetrek ya, lebih dari orang yang minum narkoba. Sekarang siapa bisa semua dibebaskan dengan HP, bahkan tidak sedikit ya anak-anak yang matanya rusak, ya pikirannya apa karena kecanduan HP. Anak-anak kita siapa yang miris, sedih, sangat sedih dengan generasi yang akan datang. Makanya puang pusakum walikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu benar-benar bahwa kita itu sebelum keluar harus benar-benar merapatkan barisan dengan suami, menjaga anak kita itu jangan sampai salah arah, karena pendidikan di dalam bagus bisa saja di luar menjadi tidak. Nah, ngomong-ngomong suami, Ya. gimana dengan kita yang belum nikah gitu ya Bu ya? Hmm. Kan anak-anak tuh sebenarnya dididiknya tuh sama para ibu ya Bu ya. Makanya lebih banyak peran ibunya di dalam rumah. Sedangkan itu teh berawal dari kita yang belum pada nikah, yang masih, justru di situ tuh apa sih yang harus disiapin gitu buat kita sebagai para pendidik gitu ya. Harus mendidik anak kita tuh harus kayak gimana sih Bu? Ya, yang satu siapkan ilmu. Karena ilmu untuk menikah itu tidak cukup dengan harta, dengan apa ya, tapi ada sebuah perjalanan panjang yang setelah ijab kabul karenanya beberapa menit, tapi setelah itu berpuluh-puluh tahun. Ibu perjalanan rumah tangga kemarin hari Jumat itu sudah 40 tahun. 40 tahun, Masya Allah. Dengan kalau tidak saling menyayangi, saling menghargai, saling legowo, sudah banyak. Makanya tidak sedikit kasus perceraian karena masing-masing mementingkan egonya. Apalagi seorang istri yang punya karir, bisa menghasilkan, udah orangnya bisa dengan duit, nah, akan muncul kata-kata seperti itu. Yang pertama, apapun ilmu. Ilmu itu sangat menerangi seseorang. Ya, jadi mina dulu mati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ilmu apapun, ilmu menikah, ilmu mendidik anak, semua, apalagi ilmu mendidik anak itu tidak ada sekolah. Iya, nah, itu. Tidak ada sekolahnya, itulah. Sementara anak-anak muda sekarang yang ilmu agamanya katakanlah di bawah rata-rata, mereka lebih mementingkan gaya hidup, prestise. Anak saya di sekolah yang mahal, dengan ini les ini menjadi sebuah kebanggaan. Padahal untuk menjadi sebuah sukses bukanlah anak yang pandai, tapi anak yang memiliki attitude, yang memiliki hal yang baik. Tidak perlu harus ranking 1 untuk jadi sukses, tidak perlu. Tapi bagaimana dia berakhlak yang baik. Balik lagi kepada tadi, apa yang harus dipersiapkan? Mereka yang belum punya pasangan tentu harus memilih pasangan yang soleh. Ya, dalam hadis dikatakan laki-laki atau perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 1 karena kecantikannya atau kegantengannya, 2 karena turunannya, 3 karena kekayaannya, 4 karena agamanya. Maka olehmu pilihlah agamanya. Karena kalau kamu memilih agama, maka yang 3 itu akan kekayaan bisa habis, ketampanan, kecantikan bisa pudar, turun jabatan juga sama. Kalau kamu memilih agama, maka semua akan. Maka pilihlah agama, carilah pasangan-pasangan yang memang agamanya tidak kuat juga lah, standar lah, minimal tersolat tertinggal gitu. Karena dikatakan kan itu jelas laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan untuk laki, jangan khawatir. Jadi solehkan dulu diri sendiri, baikkan dulu diri sendiri, insya Allah pasangan yang soleh yang baik akan datang.